Hai guys, welcome back to RL Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu. Pastinya RL Chess doakan. Ya guys, sebelum kita memulai konten ini lebih dalam, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga lekas pulih, tabah, dan comeback stronger pastinya. Ya guys, kali ini RL Chess akan membahas tentang, ya kalau kita tahu ya, di tahun ini sedang terjadi perebutan gelar juara dunia antara Magnus dengan Ian Nepomniachtchi. Nah, saya ingin membahas tentang pembukaan yang kalian request ya, yang kalian ingin tahu. Ya, ini adalah pembukaan Marshall Attack, teman-teman. Dan ada fakta sejarah, yaitu Frank Marshall ya, yang pertama kali memainkan pembukaan ini, pecatur dari Amerika, menyimpan senjata ini selama 8 tahun dan pertama kali dia gunakan untuk melawan juara dunia Jose Raul Capablanca. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe. Ya, Jose Raul Capablanca dari Kuba memegang buah putih dan Frank Marshall dari Amerika memegang buah hitam, teman-teman. Nah, ini terjadi di kejuaraan New York ya, tahun 1918 di Manhattan Chess Club. Capablanca memulai dengan E4, kemudian dijawab oleh Frank Marshall E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6, rokade, gajah E7, benteng E1, B5, gajah B3, rokade. Ya, teman-teman, ini adalah 7 langkah pertama dalam pembukaan Ruy Lopez. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variasi Marshall Attack dalam pembukaan Ruy Lopez? Nah, teman-teman, di langkah ke-8 ini ya, putih ada 3 pilihan, yaitu yang pertama C3, atau kalau dia tidak ingin menghadapi Marshall Attack, dia memilih H3 atau A4 yang biasa dimainkan Ian Nepomniachtchi dalam perebutan gelar juara dunia catur. Nah, di sini apabila teman-teman ingin melihat variasi Marshall Attack, biasanya putih bermain dengan C3. Kemudian hitam menjawab dengan D5. Ya, pion E makan pion D5, kuda D5, dan kuda makan pion E5. Kuda makan kuda E5, benteng makan kuda di E5, dan kuda F6. Di sini jawaban dari Frank Marshall. Ya, teman-teman, kita balik sebentar ya. Ya, kenapa disebut Marshall Attack? Ya, yang pertama kali memainkan adalah Frank Marshall, dan idenya adalah memberikan pion di petak center E5 oleh hitam, tapi untuk mendapatkan kompensasi memiliki inisiatif serangan, juga untuk mengaktifkan serangan ya teman-teman. Setelah kuda makan pion E5, kuda makan kuda E5, makan kuda F6 di sini dipilih. Tujuannya apa? Ya, benar banget. Dengan kekalahan 1 pion ya, Marshall memberikan pion tersebut untuk selanjutnya ide serangannya adalah gajah ke petak D6, mengancam ke sayap Raja Putih, kemudian diikuti dengan kuda, gajah, dan menteri, teman-teman. Ini adalah skema yang disiapkan oleh Frank Marshall dengan sebutan Marshall Attack. Nah, sebenarnya pilihan lain selain kuda F6 ya. Di sini hitam melanjutkan dengan C6. Oke. Kembali lagi ke partainya ya. Itulah kenapa Ian Nepomniachtchi ya tidak memilih dengan C3 teman-teman di sini. Tetapi dia memainkan A4 dan H3, yaitu variasinya anti Marshall, teman-teman. Kita lanjutkan partainya. Setelah kuda makan kuda, kan? Kuda F6 ya. Marshall telah menyiapkan permainannya ini 8 tahun ya untuk memberikan kejutan kepada Capablanca. Tujuan kuda F6 adalah untuk kuda G4, gajah D6. Selanjutnya benteng E1 di sini Capablanca, ya, dia tahu akan ada gajah D6. Marshall melanjutkan H3 di sini. Ya, Capablanca tahu ya, sang ahli opening, dia tahu bahwa tujuan hitam adalah kuda G4. Ya, tapi teman-teman, Marshall sudah mempersiapkan segalanya. Dia tetap melanjutkan langkah berikutnya dengan kuda G4. Ya, naik sacrifice. Nah, di sini
Capablanca tidak mau ya, dia tidak mau untuk memakan kuda tersebut, tapi dia memilih menteri F3, yaitu mengancam benteng di petak A8. Nah, kemudian melanjutkan Frank Marshal menteri H4. Nah, by the way, kenapa ya kalau misalkan putih memilih makan kuda, kira-kira langkah apa yang disiapkan oleh hitam? Ya, lihat evolution bar-nya teman-teman. Langsung indikatornya ya menguntungkan untuk pemain hitam. Karena langkah berikutnya hitam, coba pause dulu dan tebak langkah berikut dari hitam. Ya, menteri H4 teman-teman. Tujuannya adalah ya melanjutkan dengan menteri H2, menteri H1, gajah G4 skak, dan akan sangat berbahaya sekali bagi pemain putih teman-teman. Ya, apabila dia melanjutkan mungkin dengan G3 untuk mencegah menteri K2, hitam akan tetap melanjutkan gajah makan pion G3. Apabila dimakan, maka menteri makan pion G3 skak. Apabila raja H1, maka akan terjadi skakmat ya di sini, gajah B7. Ya, apabila dia geser raja F1, maka selanjutnya Marshal akan jalan gajah makan pion G4. Kemudian apabila benteng E2, maka gajah H3 skak. Dan selanjutnya akan terjadi skakmat ya teman-teman. Yang pasti putih akan mengalami kekalahan. Apabila menteri C2, maka ya gajah H3 akan dilanjutkan teman-teman. Nah, bagaimana apabila putih memilih benteng E4? Ya, apabila benteng E4, maka akan dilanjutkan oleh hitam menteri H2 skak, raja F1, selanjutnya menteri H1, raja E2, menteri makan pion di G2, ancam benteng. Nah, apabila dilanjutkan dengan G3, maka gajah makan pion G4 skak, harus dimakan, makan raja D2, dan menteri ke G2 ya. Yang selanjutnya ya, dengan buah-buah yang masih pada posisi awal, pastinya ini menguntungkan untuk hitam. Dan ya, pergerakan buah hitam selanjutnya akan sangat cepat sekali dengan aktivasi benteng dan gajahnya yang akan membantu serangan teman-teman. Ya udah pasti ya, dengan seperti ini akan menyerah. Kembali lagi, setelah kuda G4, oleh sebab itu Jose Raul Capablanca jalan menteri F3 sekaligus menjaga pion F2. Nah, di sini Marshal melanjutkan menteri ke H4. Ya, tidak mau ya makan menteri kali A8 karena menteri kali F2 skak dan mati ya makan benteng berikutnya. Nah, selanjutnya putih menjalankan D2 D4. Tujuannya adalah untuk mengaktifasi gajah gelap di petak C1 untuk menghentikan ancaman dari gajah D6. Nah, kenapa nih nggak makan ya? Kenapa Jose Raul Capablanca tidak memakan kudanya? Karena padahal udah ada menteri ya di F3. Ya, hitam akan melanjutkan dengan gajah ke H2 skak. Apabila raja H1, maka akan dijalankan gajah F4 skak. Dan apabila raja G1, maka dia akan menjalankan menteri H2, raja F1, menteri H1, raja E2, dan benteng E8 skak. Kalau misalkan raja D3, maka akan dijalankan benteng makan benteng dan buahnya akan jatuh semua teman-teman. Ya, apabila menteri makan A8, maka akan dilanjutkan menteri F1 skak. Apabila raja D4, gajah E5 skak. Apabila raja C5, gajah D6. Apabila raja C6, maka akan menjalankan menteri ke G2. Nah, apabila gajah D5, maka akan dijalankan menteri ke G4. Nah, ini akan ada mati di petak D7 teman-teman. Nah, kenapa RLCS membahasnya panjang sekali? Supaya teman-teman dapat mengetahui ya ide dari Marshal attack yang benar-benar taktikal sekali teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana apabila putih menjawab menteri H3? Maka Marshal akan menjawab dengan menteri makan pion F2, ancam benteng. Dan apabila bentengnya geser ya ke D1 mungkin, maka dia akan melanjutkan benteng ke E8 dan ancaman skakmat akan menyusul. Apabila dorong pion G3, gajah ke petak B7 akan memberikan skakmat bagi putih. Jadi sangat bahaya sekali ancamannya teman-teman. Itulah kenapa Jose Raul Capablanca tidak makan kuda di petak G4 guys. Makanya dia jalan D2 D4. Dan selanjutnya Marshal tetap pada tujuannya, kuda G4 makan pion F2.
kombinasi dilakukan oleh Marshal. Kemudian melanjutkan Capablanca benteng E2. Kenapa nggak mau makan kuda di F2? Karena hitam akan melanjutkan dengan gajah ke H2 skak. Apabila raja H1 menteri jatuh, raja F1 akan jalan gajah G3. Nah, yang pasti mengancam benteng ya di sini. Selanjutnya apabila menteri D2, maka akan dilanjutkan dengan gajah makan ke H3. Wow, luar biasa. Banyak pengorbanan. Atau langsung melakukan gajah, tidak bisa langsung melakukan gajah G3 ya teman-teman, karena akan ada buangan menteri ke F7 skakmat. Apabila dimakan, makan benteng ke E8. Itulah kenapa harus memberikan skak terlebih dahulu ya. Skak sini dan gajah ke G3. Jadi apabila melakukan menteri makan F7 akan bunyi skak terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan gajah makan F7, maka dia akan lebih memilih raja geser. Oke. Capablanca, sang ahli teori benteng E2, juara dunia catur ketiga. Kemudian Marshal melakukan gajah G4 guys. Tidak henti-hentinya memberikan pengorbanan-pengorbanan yang menyulitkan bagi putih. Selanjutnya pion H makan pion G4 dan Marshal melanjutkan gajah A2 skak. Ya, raja F1, gajah ke G3, ancaman skakmat, benteng makan kuda, menteri A1 skak, raja E2, gajah makan benteng, gajah ke D2, Capablanca. Ya, tidak memilih menteri makan gajah ya, karena jatuh juga di sini. Ya, gajah D2, selanjutnya gajah H4, menteri H3, benteng AE8 skak, raja D3, menteri F1 skak, ya, king hunting, raja ke C2. Ya, kalau kita tahu rajanya dari petak G1 ya, sudah traveling jauh nih. Dibuat ibaratnya rajanya terbirit-birit kabur untuk mengamankan rajanya teman-teman. Capablanca, gajah F2, menteri F3, selanjutnya menteri G1. Ya, gajah D5, C5, makan D kali C5, gajah C5 dan B4. Ya, kalau kita lihat dalam posisi ini sekarang, lihatlah evolution barnya unggul untuk Joserau Capablanca. Ya, karena rajanya juga sudah aman. Nah, dia memiliki sepasang gajah yang cukup kuat teman-teman. Ya, pertanyaannya hanya bagaimana bentengnya bisa teraktivasi. Nah, gajah D6 dia dorong A4 ya. A5, selanjutnya A makan pion B5, A makan pion B4, kemudian benteng A6 ancam gajah. Pion B makan pion C3, kuda makan pion C3, gajah B4, kemudian dorong pion B6. Ya, Capablanca memiliki keunggulan dengan pion promosi. Gajah makan kuda, H6 dan B7, benteng ke E3, kemudian menteri makan pion F7, benteng makan pion F7. Ya, Capablanca pion promosi. Kemudian raja H7, benteng makan pion di H6. Boom. Raja makan benteng di H6, menteri H8, raja G6 dan checkmate oleh Joserau Capablanca dalam langkah ke-40. Dan ini adalah pertama kali Marshal Attack dimainkan ya teman-teman, diperkenalkan oleh sang pencipta Frank Marshall. Nah, walaupun mengalami kekalahan ya di pertemuan pertamanya dengan menggunakan Frank Marshall pertama kalinya ini kalah, tapi pembukaan Marshal Attack dalam variasi Ruy Lopez ini mendapat atensi teman-teman. Ya, jadi para pecatur dunia, wah ternyata ada pembukaan variasi baru dalam Ruy Lopez yang menurut para pecatur ini menyajikan permainan yang sangat taktikal dan ya belum tentu ya sang pemain putih bisa menjawab dengan tepat ide-ide dari variasi Marshal Attack. Jadi setelah kemunculan pertama pembukaan Marshal Attack ini, pembukaan ini terus dimainkan sampai saat ini teman-teman. Bahkan dimainkan di level perebutan titel juara dunia. Nah, nantikan teman-teman permainan-permainan dari Grandmaster bahkan di level perebutan juara dunia bermain dengan Marshal Attack di konten berikutnya. Nah, kita tahu ya faktanya Marshall sudah menyimpan
pembukaan ini selama 8 tahun menyiapkan untuk berhadapan dengan Jose Raul Capablanca, teman-teman. Nah, bahkan gara-gara Martial Attack ini, teman-teman ya. Iya, dia banyak komentar dong. Ah, ternyata Frank Marshall dengan Martial Attack kalah juga. Tapi menurut Martial Attack, ya dia mengeluarkan statementnya bahwa memang ya Martial Attack itu idenya cukup gila. Tapi ide yang cukup gila itu lebih baik daripada nggak punya ide sama sekali. Nah, bahkan dia menyebut dalam permainan catur itu yang paling berat adalah memenangkan pertandingan. Tapi banyak juga teman-teman elite grandmaster yang mengakui kekuatan Martial Attack. Sebut saja nih Anatoly Karpov ya yang ada di gambar ini. Dia bahkan mengeluarkan statement ya dia tidak ingin bertemu Marshall pada intinya dalam permainan Ruy Lopez. Nah inilah kenapa Martial Attack ditakuti teman-teman, bahkan oleh Ian Nepomniachtchi ya. Dia bahkan selalu bermain dengan anti Marshall dalam perebutan gelar juara dunia di tahun 2021 ini. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, coba teman-teman memainkan Martial Attack ya ketika berhadapan dengan pemain putih dalam dalam pembukaan Ruy Lopez, teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dukung terus RL Chess untuk terus semangat membuat konten. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Nah, nanti malam kita akan nobar ya, teman-teman, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Inilah Frank Marshall dengan Martial Attack-nya. Catur Yes, Indonesia Jaya.